ada sebuah buku yang luar biasa. Buku berjudul Kisah-kisah Menakjubkan Para Pelaku Puasa Daud. Buku ini ditulis dengan bahasa sederhana sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan pembaca. Dan yang lebih menarik adalah penulis buku ini, Salman Rushdie Anwar, tidak hanya membagikan kepada para pembaca tentang teori ataupun ilmu tentang puasa Daud, tetapi dia juga mengamalkan sendiri puasa Daud. Artinya, penulis buku ini sendiri dalam kesehariannya juga beribadah puasa Daud. Usut punya usut. Ternyata penulis buku ini, Salman Rushdie Anwar, yang lahir dari keluarga sangat miskin, keluarga sangat sederhana di ujung Pulau Madura sana, kota Sumeneb, dia berhasil menggapai kesuksesan yang luar biasa. From zero to hero. Dari keluarga sangat sederhana, miskin, sangat kekurangan, berkat puasa Daud, kemudian dia bisa meraih kesuksesan, yaitu berhasil menjadi guru sekaligus seorang dosen. Dan pada kesempatan kali ini, penulis buku ini, Salman Rushdie Anwar, telah hadir di studio Inspirasi Akar Rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Sama-sama, sudah jauh-jauh hadir ke ya, channel YouTube Inspirasi Akar Rumput. Sama-sama Pak Wahid sudah diundang ke sini. Baik. Satu kehormatan buat saya. Terima kasih. Bung Salman, Ya. buku ini sangat menarik. Tapi saya masih penasaran, benar Anda yang menulis buku Kisah-kisah Menakjubkan Para Pelaku Puasa Daud ini? Ya, itu saya yang nulis. Terbitnya itu tahun 2015, tapi proses nulisnya kayaknya 2 tahun sebelumnya itu. 2 tahun sebelumnya. Ya. Jadi Anda menulis buku ini kurang lebih waktunya selama 2 tahun kurang lebih. 2 tahun, kira-kira 2 tahun. Ya, baik, Bung Salman. Apa yang sebenarnya ingin Anda bagikan kepada pembaca dalam buku ini? Yang pertama tentu terkait dengan pengalaman ya, pengalaman pribadi lah ya, pengalaman pribadi terkait dengan puasa Daud. Termasuk juga pengalaman beberapa teman-teman saya yang juga mengamalkan puasa Daud. Jadi kalau bagi saya pengalaman berpuasa Daud itu sangat ya secara pribadi lah ya, secara pribadi sangat menarik ya, mungkin tidak ada salahnya kalau saya berbagi juga dengan orang lain gitu. Ya. Tapi memang benar ya, di buku ini kan Anda memberikan cerita-cerita bahwa puasa Daud itu memiliki keistimewaan dan kelebihan luar biasa. Tidak hanya bisa berdampak pada kesehatan, yang sakit bisa menjadi sembuh, yang semula tidak sehat menjadi sehat bugar luar biasa. Tetapi Anda juga membagikan kisah di sini bahwa pelaku puasa Daud itu juga bisa memperlancar rezeki. Semula misalnya dia hidup sederhana, miskin, dengan puasa Daud dia bisa menjadi orang yang lebih kaya atau lebih sukses dari sebelumnya. Ini benar? Ya, dari beberapa cerita teman, kemudian beberapa peristiwa-peristiwa atau data-data yang informasi lah ya yang saya dapatkan, memang ada beberapa orang yang dia awalnya secara ekonomi kesulitan, kemudian minta satu amalan lah, misalnya ke seorang kiai atau siapa, kemudian dari kiai itu dikasih amalan puasa Daud. Mungkin selama beberapa tahun kemudian ada perubahan dengan hidupnya. Nah, dari situ kemudian cerita itu berkembang. Meskipun secara personal beda ya. Artinya kan ada 2 orang melakukan puasa Daud, kan nggak mesti dua-duanya punya manfaat yang sama gitu. Ada yang mungkin melakukan puasa Daud dia merasa manfaatnya itu dalam hal kecerdasan atau dalam hal kesehatan, tapi juga mungkin ada yang berdampak pada keadaan ekonomi. Nah, baik, tapi menarik, di buku itu memang saya ceritakan itu. Menarik, Bung Salman. Ya. Anda mengatakan salah satu sumbernya menyebutkan tadi Anda berangkat dari pengalaman teman-teman dan seterusnya ya.
Tapi dalam buku ini, saya pribadi ketika membaca, justru referensi-referensi yang Anda ambil juga berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis, dan seterusnya. Artinya ini memang memiliki landasan teologis yang sangat kuat, bukan hanya sekedar berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya sangat subjektif. Gitu. Secara literatur keislaman, memang puasa Daud itu punya landasan punya landasan keilmuannya dari hadis terutama. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As itu salah satu sahabat Nabi itu orang yang sering melaksanakan puasa, bahkan bisa dibilang itu sampai dia setiap hari puasa. Kemudian oleh Nabi dikatakan bahwa puasa yang paling bagus itu adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud, ya, begitu ya. Puasanya Nabi Daud. Apa? La sauma fauqa saumi Daud. Tidak ada puasa yang kira-kira lebih bagus dari puasanya Nabi Daud. Apa? Syatrat dahar. Dia setengah tahun. Dengan perhitungan 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Gitu. Baik, teman-teman, menarik sekali membaca buku ini karena berangkat dari kisah nyata dan penulisnya memang mengamalkan apa yang tertulis dalam buku ini. Sebelum kita menguak lebih jauh lagi terkait dengan kehidupan penulis buku ini, Salman Rushdie Anwar, berangkat dari keterbelakangan, keterpurukan ekonomi dan bisnis menjadi lebih sukses, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Salman Rushdie Anwar lahir di Sumeneb, Pulau Madura pada tahun 1981. Pria religius ini lahir di tengah keluarga sederhana dan termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah yang hidup serba pas-pasan. Pendidikannya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah di desa kelahirannya. Ia juga nyantri di Pondok Pesantren An-Nuqayyah Guluk-Guluk, Sumeneb. Sejak kecil ia sudah punya cita-cita tinggi, yaitu ingin mengenyam pendidikan tinggi di sebuah universitas di kota besar. Tetapi karena keterbatasan ekonominya dan sejak ayah kandungnya meninggal dunia, maka cita-cita itu pupus. Namun sejak Salman Rushdie Anwar mulai membiasakan diri berpuasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak, terjadilah perubahan besar dalam hidupnya. Ia mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dan seiring berjalannya waktu, ia memiliki keahlian dan keterampilan luar biasa, yaitu pandai menulis artikel, cerpen, novel, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman. Anda masih tetap bersama channel Inspirasi Akar Rumput, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan buku kisah-kisah menakjubkan para pelaku puasa Daud yang ditulis oleh Salman Rushdie Anwar, yang pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Inspirasi Akar Rumput hendak membagikan kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Baik, kita lanjutkan Bung Salman. Bisa tidak Anda ceritakan masa lalu hidup Anda, terutama sebelum membiasakan diri berpuasa Daud dan setelah membiasakan diri puasa Daud? Ya. Masa lalu hidup saya sih mungkin tidak jauh beda dengan kebanyakan orang ya. Cuma satu peristiwa yang bagi saya mengubah banyak hal dalam hidup saya itu adalah ketika saya itu kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah, waktu itu saya sudah punya rencana mau melanjutkan kuliah waktu itu. Nah, segala persyaratan sudah disiapkan, ijazah sudah dilegalisir segala macam. Cuma ketika sudah dalam tahap siap mendaftar itu, bapak saya meninggal. Jadi Anda sebenarnya termasuk anak yatim ya? Di usia itu enggak. kalau ikut usia ya. Kalau ikut usia, karena waktu usia saya itu sudah lewat balik. Iya. Tapi adik saya masuk hitungan yatim. Karena saya kelas 3 aliyah. Jadi bapak saya meninggal sehingga saya waktu itu sudah pupus, sudah tidak ada harapan untuk bisa kuliah. Dan sudah merasa pesimis kira-kira begitu. Cuma kemudian satu peristiwa penting yang menyadarkan saya, salah satunya adalah ketika saya dinasihati oleh Kiai Kamalil Irsyad, itu kepala aliyah saya dulu. Jadi ketika itu dia tanya, kamu kepengen kuliah? Iya Pak.
Terus dari biaya bagaimana? Ya saya tidak tahu Pak. Kalau biayanya saya tidak tahu. Ibu saya mampu apa tidak saya juga tidak tahu. Tapi gini katanya, kamu yakin siapa yang memerintahkan mencari ilmu? Pertanyaannya begitu. Ya menurut saya ya Gusti Allah. Gitu. Kamu yakin itu Allah yang memerintahkan mencari ilmu? Ya saya yakin. Kalau kamu yakin, maka mustahil Allah itu menutup jalan bagi orang yang benar-benar ingin mencari ilmu. Karena yang memerintahkan Allah, masa Allah menutup jalan kayak gitu. Jadi dari sejak saat itu kemudian saya punya optimisme lagi untuk melanjutkan kuliah waktu itu. Sampai kemudian saya kuliah di Jogja. Nah, untuk puasa Daudnya ya kira-kira ya, itu saya baru mulai itu ketika sudah kuliah, tapi waktu itu kuliahnya bukan di Jogja, tapi di pondok di Madura, di Anokoya lah waktu itu. Jadi saya puasa, tapi motivasi pertamanya sebenarnya bukan apa-apa. Motivasi pertamanya biar irit, biar irit. Oh gitu ya. Jadi Anda berpuasa Daud itu sebenarnya karena dilatar belakangi oleh kekurangan ekonomi. Nah, salah satunya itu. Jadi biar irit lah ya, biar tidak terlalu banyak habis uang makan. Nah, itu salah satu motivasinya itu sebenarnya itu. Gitu. Sampai kemudian kita pindah ke Jogja, dan di Jogja itu ya bermacam-macam peristiwa lah yang sempat saya alami sehingga sampai saya menyelesaikan kuliah S1 saya. Dan ya di Jogja juga lebih banyak tantangannya ketika melanjutkan puasa Daud itu. Baik, kalau menurut Anda sendiri yang Anda rasakan, apakah dari kuliah dulu di pondok pesantren di Madura sana, kemudian pindah ke kota besar dan kuliah di kampus yang lebih besar lagi dengan biaya hidup yang tentunya jauh lebih mahal, tapi Anda berhasil menyelesaikan itu semua, apakah ini juga berkat kebiasaan Anda berpuasa Daud yang satu hari puasa, satu hari tidak, berikutnya puasa, berikutnya tidak, apakah pengaruh itu? Ya barangkali itu, ya, barangkali termasuk juga manfaatnya itu ya. Dan Anda meyakini itu ya, ya. Sangat meyakini ya. itu ya. Baik, Bung Salman Rusdi Anwar, ya. Anda bisa menjelaskan tidak apa sebenarnya hubungan antara puasa Daud itu dengan kesuksesan atau kehidupan yang lebih baik yang bisa dialami oleh pelaku puasa Daud ini? Apa sebenarnya, bagaimana rasionalisasi yang bisa Anda jelaskan antara puasa Daud, seorang yang tidak makan tapi dia bisa mendapat kesuksesan luar biasa? Mungkin itu bisa secara rasional mungkin tidak bisa dijelaskan ya, karena dalam hadis itu kan sudah Nabi itu sudah menjelaskan bahwa semua perbuatan anak Adam itu bagi dia kecuali puasa. Allah sendiri artinya merahasiakan puasa itu seperti apa nanti pahalanya. Nah, itu masih dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi ada satu pernyataan menarik ini dari salah satu ahli kesehatan yang pernah saya baca itu, Yuri Nikolaev kalau tidak salah. Dia seorang ahli kesehatan Rusia. Dia pernah membuat satu pertanyaan. Menurut Anda, apa penemuan terpenting dalam abad ini? Apakah jam radioaktif katanya? Tapi bagi saya tidak. In my opinion, the biggest discovery in our time is the ability to make oneself humor, physically, mentally, terus spiritually, without rational fasting. Jadi dia pernah membuat statement seperti itu. Penemuan terbaik abad ini adalah ketika seseorang mampu membuat dirinya itu lebih awet muda, baik secara fisik, mental dan spiritual melalui Melalui puasa yang rasional. Puasa yang rasional itu dalam pendapat saya itu puasanya Nabi Daud. Salah satunya, karena satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Ya, baik, Bung Salman Rusdi Anwar. Kalau kita membahas puasa Daud, ini kan puasa yang dalam tanda kutip agak ekstrim. Karena satu hari puasa, satu hari tidak, berikutnya puasa, berikutnya tidak. Nah,
Ini jauh lebih berat daripada puasa Ramadan, karena puasa Ramadan meskipun setiap hari kan durasinya hanya 30 hari atau dalam 1 bulan. Nah, ini sepanjang tahun, sepanjang hidup manusia dijalankan 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, bagaimana Anda bisa beraktivitas dengan normal sementara Anda terus berpuasa meskipun jedahnya 1 hari 1 hari? Sebenarnya tidak ada masalah. Dulu ketika saya kuliah itu tidak ada masalah. Kenapa? Saya waktu melaksanakan puasa itu kan sambil aktivitas ya. Jadi kalau aktivitas di kampus itu tahu-tahu sudah sore gitu. Mungkin akan terasa berat kalau bagi orang yang tidak punya aktivitas. Ketika saya kuliah itu kan secara pembiayaan mandiri. Jadi banyak hal yang saya lakukan karena saya sadar ibu saya tidak mungkin membiayai penuh biaya hidup saya ketika kuliah. Maka beberapa pekerjaan yang saya lakukan selama di Jogja, misalnya mulai dari jualan koran, kemudian jualan angkringan, dan juga macam-macam lah, banyak pekerjaan, aktivitas yang saya lakukan sehingga ketika saya melaksanakan puasa itu ya tidak terasa. Sebab apa? Ketika tidak puasa juga kadang kan kita kesulitan mau makan, masih mikir-mikir ini uangnya nanti buat yang lain gitu. Jadi ya mending daripada tidak puasa karena kekurangan uang, mending kekurangan uang sekaligus juga puasa gitu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu dulu. Ya, baik. Bung Salman. Ya. Dulu pada saat Anda memulai puasa Daud itu kan ketika Anda dalam kondisi kekurangan. Waktu kuliah, orang tua Anda juga tidak mensubsidi secara penuh biaya kuliah Anda. Nah, sekarang Anda sudah menuai kesuksesan yang bagi ukuran banyak orang luar biasa. Berhasil menjadi guru di Man 4 Kebumen, kemudian juga berhasil menjadi seorang dosen. Nah, dalam kondisi yang sudah serba cukup dan uang sudah berlebihan semacam ini, apakah Anda masih merasa perlu untuk melakukan puasa Daud? Saya pikir masih. Meskipun untuk saat ini kadang godaannya lebih besar. Menurut saya godaannya bagi saya sendiri lebih besar. Satu, ketika sudah berkeluarga itu aktivitas banyak, kemudian apalagi dengan mengajar, kemudian juga dengan kuliah gitu. Tapi intinya kalau sekarang mungkin melakukan puasa itu lebih kepada kesehatan. Satu. Yang kedua, karena saya adalah smoker ya, jadi untuk mengurangi itu juga bisa. Jadi motivasinya lebih kepada kesehatan, ya. Motivasinya lebih kepada kesehatan. Tapi kalau dulu lebih kepada irit, hemat gitu. Tapi untuk saat ini puasa itu lebih motivasinya lebih kepada yang menjaga tubuh biar sehat, kira-kira gitu. Baik, teman-teman, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Salman Rushdie Anwar di dalam buku ini dan dalam beberapa pernyataannya tadi. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar dilakukan dalam kondisi kita sedang kekurangan, dalam keterpurukan dan seterusnya. Pada saat Bung Salman sedang meraih kesuksesan yang luar biasa, saat ini berhasil menjadi guru di Man 4 Kebumen, kemudian berhasil menjadi dosen dengan pendapatan yang cukup luar biasa, dia masih merasa perlu untuk melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Namun ada yang menarik ini Bung Salman. Nah, ketika Anda melakukan puasa Daud itu, apakah Anda meyakini bahwa dampak luar biasa yang Anda diceritakan di sini pasti diberikan oleh Allah? Karena dalam buku yang Anda tulis di sini, semua pelaku puasa Daud itu meraih kesuksesan, meraih perubahan besar dalam hidupnya. Yang sakit menjadi sehat, kemudian yang terbelakang menjadi lebih baik, yang miskin menjadi kaya, dan seterusnya. Tuh, apakah ketika Anda melakukan itu, dalam benak Anda itu pasti besok saya akan menjadi lebih baik,
menjadi lebih kaya, menjadi lebih banyak uangnya dan seterusnya. Apakah itu yang terbayang dalam benak Anda? Iya, saya meyakini bahwa setiap amal ibadah itu punya keistimewaan tersendiri. Salah satunya juga puasa. Nah, seseorang melakukan puasa itu dengan, sebenarnya bukan tujuannya ya, tapi itu wasilahnya ya. Puasa itu wasilah. Jadi kita puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan pada saat berpuasa itu kita juga berdoa, kemudian beraktivitas dan seterusnya. Itu wasilah yang, nah wasilah puasa ini menjadi sangat istimewa karena ada pendapat yang mengatakan begini. Allah itu dalam sabda Nabi itu wa ana ajzi bihi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung, dan aku sendiri akan memberikan pahalanya. Seberapa besarnya, nah itu Allah yang mengaturnya sendiri. Para ulama itu kemudian memberikan banyak penjelasan dari kata-kata saumuli, puasa itu untuk. Ada yang mengatakan puasa itu dikatakan puasa itu untukku, kata Allah, itu merupakan bentuk penyandaran dari puasa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menyandarkan puasa kepada dirinya? Itu karena istimewanya puasa ini. Kenapa disebut istimewa? Karena puasa ini memiliki sifat-sifat yang dalam tanda kutip ya, ada kecocokan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maksud saya begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Kalau kita puasa, tidak makan, tidak minum. Makanya ada satu pernyataan, falamma taqarraba shaim bima yuwafaqu sifatahu adafahu ilaihi. Kalau orang yang berpuasa itu bertaqarrub dengan sesuatu yang cocok dengan sifat-sifatnya Allah, maka Allah sandarkan puasa itu dan juga pelaku puasa itu kepada dirinya. Jadi saya meyakini itu, bahwa meskipun tidak hanya puasa Daud ya, karena dalam agama Islam itu kan ada puasa Bid gitu kan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud sendiri, ada puasa Ramadan yang wajib gitu. Kemudian macam-macam lah puasa itu. Tetapi terkait dengan puasa Daud ini menjadi dalam beberapa penjelasan yang juga saya tulis di buku itu menjadi agak berbeda, karena pelaksanaannya itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehingga kalau dikalkulasi itu menjadi setengah tahun kita puasa, 6 bulan kita puasa, 6 bulan tidak puasa. Dalam 1 tahun ya? Iya, dalam 1 tahun. Ya, baik, sangat menarik Bung Salman. Ya. Kemudian dari kebiasaan Anda berpuasa Daud itu, saya dengar-dengar juga hidup Anda ini mengalir ya. Mengalir dalam artian tidak terlalu banyak pontang-panting, tidak terlalu banyak berusaha, tahu-tahu bisa menjadi guru ya, di sekolah negeri. Kemudian tidak terlalu banyak, hanya sekedar ketemu sini-sini, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berhasil menjadi dosen ya, begitu ya. Jadi hidup Anda ini mengalir seakan-akan mengarah kepada satu muara kesuksesan yang luar biasa gitu. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi adalah beberapa peristiwa yang saya sendiri tidak sangka-sangka ya, yang bagi saya berkesan. Salah satunya misalnya ketika saya pernah suatu waktu itu memposting status di Facebook gitu. Ketika ada teman sekelas saya di S1 itu memposting dia wisuda S2. Kemudian saya posting itu di Facebook. Coba saya juga bisa S2. Tapi lagi-lagi masalah biaya. Saya posting di Facebook, kemudian tidak lama, mungkin tidak lama itu maksudnya sehari berikutnya lah ya, ada yang komentar itu, yang menawarkan beasiswa. Itu melalui Facebook. Dan itu beneran ya? Dan itu beneran. Dan Anda berhasil kuliah S2 dari sekedar memposting status itu di Facebook. Status di Facebook. Itu kan bagi saya kan sesuatu yang tidak disangka-sangka dan mengalir saja ya. Biasanya orang kan kalau mau dapat dibiayai beasiswanya kan harus ada
prosedurnya lah ya. Prosedur, ada langkah-langkah, pendaftaran, ada pendaftaran. melampirkan persyaratan ini Ya. itu dan seterusnya ya. Itu Tapi hanya- Anda sekedar menulis status di Facebook, kemudian ada orang yang siap memberikan beasiswa Yang siap S2. memberikan beasiswa. Luar biasa ya. Dan Iya. dan di ini beasiswa itu juga ketika saya sudah kuliah di S2 itu juga satu peristiwa yang saya nggak sangka-sangka, misalnya ketika saya menulis artikel untuk tugas kuliah, itu ternyata sama dosen saya itu malah diikutkan dalam salah satu event waktu itu ya, conference ya, di Singapura waktu itu. Jadi malah justru diikutkan ke sana dan lolos. bisa ikut gitu. Lolos. Iya. Anda pergi ke Singapura. Saya pergi ke Singapura. Model seperti Anda ini ya, tidak terlalu cakap, tidak terlalu tampan, kemudian hitam juga, berasal dari Madura sana, bisa ke Singapura. Saya ke Singapura dan ditahan gitu. Saya ditahan berangkatnya Begitu di ya. imigrasi di Bandara Changi. Kenapa itu? Nah, mungkin dikira teroris kata dosen saya. Luar biasa ya. Inilah Mau berangkat saya ditahan, diinterogasi segala macam, sampai ditanya, Anda mau kemana? Ya, saya mau ke NTU, ada undangan. Berapa hari? 4 hari. Nah, setelah beberapa interogasi selesai, akhirnya saya lolos. Pulangnya saya ditahan lagi, dicek lagi. Artinya disesuaikan nggak? Ini sesuai nggak informasinya dengan ketika masuk dulu 4 hari. Nah, saya juga nggak tahu kenapa. Teman-teman saya yang lain dan dosen-dosen biasa-biasa aja masuk, gitu kan. Ketika saya malah ditahan dulu sampai lama ya, setengah jam lebih. mungkin dikira teroris beneran ya. Mungkin kita teroris atau ini orang mau jual sate atau apa. Ya, dan itu capaian-capaian Anda itu Iya, ya, capaian di dalam negeri. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa karena nggak terbayangkan. Dan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh puasa Daud itu ya. begitu Insya ya. Allah seperti itu. Ya, luar biasa. Ini satu kisah yang sangat inspiratif dibagikan kepada kita semua terkait dengan kebiasaan ibadah Anda ya. Kemudian Bung Salman, selain Anda mengajar di Manpat Kebumen, kemudian juga kebiasaan sehari-hari aktivitasnya sebagai dosen, apakah Anda juga memiliki aktivitas lain? Kalau di rumah saya biasa mengajar ngaji, ada musola di rumah. Anda masih mengajar ngaji? Iya, Ya. masih mengajar. Iya. Dan itu setiap hari? Setiap hari habis maghrib. Habis Ya, maghrib. habis maghrib. Anda dibayar dari aktivitas mengajar ngaji? Enggak ada bayaran. Kenapa Anda mau? Anda kan tidak dibayar, sementara Anda sudah menjadi seorang bapak, kepala rumah tangga, tidak dibayar setiap hari menghabiskan waktu untuk mengajar itu. Oke, ada satu prinsip yang saya pegang ketika saya mondok di Jogja, di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Zainal Arifin Toha almarhum, dia prinsipnya satu, yang pakai hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi saya berusaha menjalankan prinsip itu. Jadi ya guru dosen oke lah satu aktivitas, tapi belajar ngaji kalau memang saya bermanfaat kenapa tidak, dan gitu kira-kira begitulah. Dan itu menjadi lahan ibadah Anda begitu ya. Ya mudah-mudahan menjadi lahan ibadah. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bung Salman sudah Sama-sama. membagikan kisah Anda kepada teman-teman Inspirasi Akar Rumput, suatu kisah yang sangat inspiratif luar biasa. Sama-sama Pak Wahid. Dan bagi teman-teman yang menonton tayangan ini di channel Inspirasi Akar Rumput, Anda bisa mendapatkan buku ini secara gratis dengan cara Anda bisa membaca beberapa persyaratan-persyaratannya lewat deskripsi video ini. Satu di antara teman-teman akan dipilih sebagai yang bisa mendapatkan buku ini secara gratis. Kita akan ketemu dengan narasumber-narasumber lainnya yang memiliki kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.